wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Putri, saya dari kelas 11 TKJ 1. Saya siswa-siswi dari SMK 2 Negeri Kuningan. Saya di sini akan membawakan materi tentang mikrotik, fungsi mikrotik, DHCP server, DHCP client, dan fungsi-fungsi infrastruktur jaringan. Yang pertama yaitu pengertian mikrotik. Mikrotik adalah sistem operasi yang digunakan untuk mengubah komputer menjadi sebuah router jaringan. Dengan software tersebut kita bisa mengelola jaringan tanpa perangkat khusus. Fungsi mikrotik yang pertama, mikrotik router board, mikrotik router OS, mikrotik CHR, mengatur firewall, access point WiFi, dan untuk autentikasi jaringan. Dan kelebihan mikrotik adalah memiliki berbagai fitur canggih yang didapatkan, harga yang cukup terjangkau, tidak memerlukan banyak tempat, dan dapat berperan sebagai router dan repeater. Memiliki spesifikasi beragam yang dapat digunakan sesuai kebutuhan, tampilan program yang mudah digunakan atau sama dengan user friendly, mendukung banyak model Ethernet dan berbagai port jaringan, dan yang terakhir dapat digunakan untuk jaringan dengan skala yang luas. Dan kekurangan mikrotiknya yaitu perlu keahlian khusus untuk pengguna jaringan skala besar, slot Ethernet yang cukup terbatas sehingga Anda perlu menambahnya dengan hub atau switch. Ada 7 layar dalam mikrotik. Yang pertama, layar pertama application service berfungsi untuk berkomunikasi melalui jaringan, contohnya SMPT. Dan layar kedua, presentation service berfungsi memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima seperti JPG, GIP, HTTPS, SSL, dan TLS. Lalu layar ketiga yaitu ralat. Layar ketiga yaitu Sensient Communication, membentuk koneksi kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim, contohnya NetBIOS dan PPTP. Layar keempat yaitu Transport Communication, mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim data jika diperlukan, contoh TCP atau dan UDP. Dan yang layar kelima, Network Communication, menambahkan jaringan pada paket contoh router, layar 3 switch. Dan yang layar keenam, Data Link Physical Connection, menambahkan MAC address pada paket contoh switch. Dan layar ketujuh, Physical Connection, mengirimkan data melalui transmisi, contoh hub, NIC, kabel, layar teratas 5, 6, dan 7 adalah lebih cerdas dibandingkan dengan layar yang lebih rendah. Layar application dapat menangani protokol dan format data yang sama yang digunakan oleh layar lain, dan seterusnya. Jadi terdapat perbedaan yang besar antara layar physical dan layar application. Setelah itu, DHCP server. DHCP server adalah perangkat yang bertugas memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis. Kelebihan DHCP server adalah ada banyak manfaat yang dapat Anda peroleh dari DHCP server, diantaranya yaitu yang pertama, kemudahan mengelola IP address, mencegah IP address konflik, konfigurasi IP address yang lebih akurat. 4. Personalisasi konfigurasi jaringan, mendukung jaringan skala besar. Lalu, di kekurangan DHCP server ialah proses pengelolaan alamat IP sangat bergantung dengan server, sehingga ketika server mati, otomatis semua perangkat komputer klien yang terhubung akan terputus atau disconnect. Yang kedua, tidak memiliki otorasi atau validasi makalah keaslian. Hal ini memungkinkan seseorang untuk membuat alamat IP pada komputer server dan klien palsu dalam jaringan yang dibuat. Lalu, selanjutnya ada pengertian dari DHCP client. DHCP client adalah perangkat yang menerima konfigurasi jaringan dari DHCP server tadi. Dan fungsi DHCP client tersebut, DHCP client memiliki fungsi utama mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer. Pengertian infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada bagian organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access methodologies. Lalu ada juga yang dinamakan infrastruktur fisik yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misalnya, jika dalam jaringan Anda memakai backbone, GB Ethernet, maka sudah
segmen, switch, bridgegate yang memungkinkan host terhubung ke jaringan, service yang meliputi seperti server data file, exchange server, DHCP server untuk pelayanan IP address, DNS server, dan lain-lain, dan juga host. Infrastruktur fisik bisa termasuk di dalamnya teknologi Ethernet dan standar wireless 802.11a/b/g dan /n. Jaringan telepon umum atau PSTN alat Asynchronous Transfer Mode atau sama dengan ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Ada juga infrastruktur logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah komponen-komponen seperti Domain Name System (DNS) yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari klien. Ada juga Directory Service yang merupakan layanan directory untuk mengautentikasi dan otorisasi user untuk masuk dan menggunakan resources jaringan. Ada juga protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP atau IP. Protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan, baik berplatform Windows, Linux, Unix, dan lainnya. Fungsi infrastruktur jaringan. Yang pertama, infrastruktur keras. Jadi infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang bisa kita lihat dari segi fisiknya yang berupa bentuk secara nyata. Yang kedua, infrastruktur keras non-fisik. Jika menurut pada jenis infrastruktur keras non-fisik, hal itu mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung sarana dan prasarana secara umum yang berguna untuk mendukung berbagai kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat umum. Dan yang ketiga, infrastruktur lunak. Jenis infrastruktur lunak ini merupakan semua hal yang berperan berbagai penunjang kelancaran berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat